Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahzahra dan saya akan mewakilkan kelompok kami, yang dimana kelompok kami akan membahas tentang pertemuan 16 tentang laporan keuangan interim. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir bagi mata kuliah akuntansi lanjutan yang diampu oleh Ibu Sarina Zenabia SEMAK. Sebelum memasuki inti materi, pernahkah Anda bertanya bagaimana perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang up to date kepada investor dan stakeholder bahkan sebelum akhir tahun buku? Jawabannya adalah laporan keuangan interim. Pada presentasi ini kita akan membahas apa itu laporan keuangan interim, mengapa penting dan bagaimana penyusunannya. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tantri Cindrano. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan interim. Apa itu laporan keuangan interim? Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode kurang dari 1 tahun. Misalnya, triwulan atau 3 bulan, semester 6 bulan, atau periode tertentu lainnya. Intinya, laporan ini memberikan informasi keuangan perusahaan secara cepat sebelum laporan tahunan diterbitkan. Tujuannya yang pertama, menilai efektivitas manajemen secara cepat. Artinya, laporan interim membantu melihat apakah manajemen menjalankan perusahaan dengan baik dalam jangka pendek tanpa harus menunggu laporan tahunan. Yang kedua, memberi informasi terkini atau timely bagi investor dan publik. Tujuannya agar investor dan masyarakat bisa mengetahui kondisi terbaru perusahaan, apakah kinerjanya naik, turun, atau stabil, sehingga mereka dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, menyajikan data to date. Maksudnya di sini laporan interim menunjukkan akumulasi kinerja dari awal tahun sampai periode tertentu. Jadi kita bisa melihat perkembangan perusahaan selama tahun berjalan. Yang keempat, menyediakan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini penting agar kita dapat menilai apakah kinerja perusahaan membaik atau memburuk dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, sehingga tren kinerja lebih jelas terlihat. Yang berikutnya di sini ada landasan penting. Yang pertama, APB Opinion nomor 28, Interim Financial Reporting, menjelaskan bagaimana laporan keuangan interim harus disusun dan disajikan. Intinya di sini standar ini menegaskan bahwa laporan interim harus konsisten, relevan, dan memberikan gambaran yang wajar meskipun periode pelaporannya lebih pendek. Yang kedua, PSAK 3, laporan keuangan interim. Ini adalah standar akuntansi yang khusus mengatur format, isi, dan cara penyampaian laporan keuangan interim. Tujuannya memastikan laporan interim mengikuti aturan baku sehingga dapat dibandingkan antar perusahaan. Yang ketiga, OJK dan BEI mewajibkan emiten melaporkan laporan keuangan kuartalan dan tengah tahun. Aturan ini menegaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus secara rutin menerbitkan laporan keuangan setiap 3 bulan dan 6 bulan. Tujuannya untuk menjamin transparansi, melindungi investor, dan memastikan pasar modal mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya di sini ada ketentuan penyampaian laporan interim atau OJK IXK 2. Untuk laporan tengah tahun, tanpa laporan akuntan maksimal 1 tahun, dengan laporan review terbatas maksimal 2 bulan, dengan laporan audit maksimal 3 bulan. BEI memiliki ketentuan yang sama. Isi laporan keuangan interim. Yang pertama ada laporan posisi keuangan ringkas, menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode interim. Yang kedua, laporan laba rugi dan OCI ringkas, menggambarkan pendapatan, beban, dan hasil kinerja perusahaan dalam periode singkat. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas, menjelaskan perubahan pada modal dan saldo ekuitas selama periode interim. Yang keempat, ada laporan arus kas,
menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar selama periode interim. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan tertentu. Berisi penjelasan tambahan agar laporan interim lebih jelas dan mudah dipahami. PSAK 3, entitas boleh menyampaikan versi lengkap atau ringkas, sedangkan OJK harus lengkap. Lalu, karakteristik laporan keuangan interim. 1. Lebih cepat disajikan, tapi kurang reliabel dibanding laporan tahunan. Lalu yang kedua, banyak menggunakan estimasi, misalnya pada persediaan, APP, piutang, pajak, dan beban musiman. Lalu yang ketiga, trade-off timeliness versus reliability. Lalu ada perlakuan akuntansi khusus dalam laporan interim. A. Persediaan dan HPP. Diperbolehkan metode estimasi seperti metode laba kotor, metode LCM, lower of cost or market, dan sistem biaya standar. Lalu yang B, beban musiman. Tidak ditangguhkan kecuali memang ditangguhkan pada akhir tahun. Contohnya, pajak properti, asuransi, dan biaya tahunan. Lalu yang C, biaya iklan. Dibebankan ketika terjadi, kecuali manfaatnya nyata untuk periode interim berikutnya. Lalu yang terakhir, D, pajak penghasilan. Lalu, pengungkapan wajib APB Opinion nomor 28. Minimal mengungkapkan yang pertama penjualan atau pendapatan kotor, yang kedua beban pajak, yang ketiga pos luar biasa, yang keempat perubahan akuntansi, yang kelima laba per saham, yang keenam pendapatan atau beban musiman, yang ketujuh unsur tidak berlanjut, yang kedelapan kontingensi, dan yang terakhir perubahan signifikan posisi keuangan. Lalu ada pelaporan segmen interim, mengungkapkan bahwa pertama, pendapatan per segmen, yang kedua pendapatan antar segmen, yang ketiga laba atau rugi segmen, yang keempat total aset segmen jika berubah signifikan, yang kelima perbedaan dasar segmentasi, dan yang terakhir rekonsiliasi dengan total aset laba perusahaan. Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan pajak interim. Yang pertama yaitu PT Makmur Jaya melaporkan data keuangan kuartal 1 sebagai berikut. Yang pertama, nilai labanya sebelum pajak Q1 adalah Rp1.200.000. Estimasi laba sebelum pajak selama setahun yaitu Rp6 miliar. Tarif pajak efektif tahunannya yaitu di 25%. Yang diminta, hitung beban pajak penghasilan untuk laporan interim kuartal 1. Yang pertama, kita hitung total beban pajak setahunnya, yaitu 25% dikali Rp6 miliar, totalnya jadi Rp1.500.000. Yang kedua, hitung pajak YTD sampai akhir Q1. Proporsional terhadap laba YTD. Laba YTD dibagi laba setahun dikali total pajak setahun, yaitu Rp1.200.000 dibagi Rp6 miliar dikali Rp1.500.000, di mana hasilnya yaitu Rp300 juta. Yang ketiga, kita harus hitung beban pajak kuartal 1-nya. Karena kuartal 1 adalah periode pertama, pajaknya yaitu Rp300 juta. Selanjutnya ada estimasi persediaan menggunakan metode laba kotor. Contohnya, PT Sinar Surya tidak melakukan stok opnen pada Q2. Datanya sebagai berikut. Penjualan Q2 yaitu 800 juta, margin laba kotornya 40%, persediaan awal Q2-nya adalah 150 juta, dan pembelian Q2-nya adalah 380 juta. Yang dimintanya estimasi persediaan akhir Q2. Yang pertama, kita harus hitung HPP menggunakan margin kotor, yaitu laba kotor 40% dikali 800 juta, dengan hasil 320 juta. HPP-nya penjualan dikurangi laba kotor, yaitu 800 juta dikurangi 320 juta. Totalnya jadi 480 juta. Yang kedua, kita hitung persediaan akhirnya. Persediaan awalnya yaitu 150 juta, pembeliannya di 380 juta, barang tersedia dijualnya 530 juta. Jadi 150 juta ditambah 380 juta
itu totalnya 530 juta dengan HPP 480 juta. Jadi persediaan akhirnya adalah 50 juta, yaitu 530 juta dikurangi 480 juta. Jadi ketemu di persediaan akhir yaitu 50 juta. Beban musiman, biaya asuransi tahunan dibayar tunai pada 1 Januari sebesar 12 juta rupiah untuk periode 1 tahun. Pertanyaan, bagaimana beban asuransi dicatat pada laporan interim Q1? Karena manfaatnya untuk 1 tahun penuh, maka perhitungannya adalah yang pertama, menghitung beban asuransi per bulan, yang dimana beban asuransi per tahun dibagi dengan 12 bulan, yang menghasilkan 1 juta rupiah, yang berarti total beban asuransi per bulan sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, beban Q1, yang dimana dalam Q1 itu terdapat 3 bulan. Jadi perhitungannya 3 dikali total beban asuransi per bulan, yang berarti 3 dikali 1 juta rupiah, yang menghasilkan 3 juta rupiah. Total dari beban Q1 sebesar 3 juta rupiah. Ini sejalan dengan prinsip matching. Selanjutnya, laporan keuangan interim dan segmen. PT Omega memiliki 2 segmen. Segmen A dengan pendapatan 500 juta rupiah dan laba sebesar 80 juta rupiah. Segmen B dengan pendapatan 300 juta rupiah dan rugi 20 juta rupiah. Perubahan aset segmen signifikan sebesar 10 miliar rupiah. Yang diminta apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan interim. Yang wajib diungkapkan dalam laporan interim, yang pertama ada pendapatan per segmen. Segmen A sebesar 500 juta rupiah dan segmen B sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, laba rugi per segmen. Segmen A dengan laba 80 juta rupiah dan segmen B dengan rugi 20 juta rupiah. Yang ketiga, perubahan material aset segmen A. Yang keempat, dasar pengukuran laba segmen. Yang kelima, rekonsiliasi total laba segmen. Laba segmen sama dengan 80 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah yang menghasilkan 60 juta rupiah. Kenapa dikurang? Karena terdapat kerugian pada segmen B. Yang keenam, perubahan kebijakan akuntansi bila ada. Selanjutnya, pengakuan beban iklan. PT Bintang Asia mengeluarkan biaya iklan sebesar 100 juta rupiah untuk kampanye 3 bulan yang dimulai dari bulan April, Mei, dan Juni. Saat ini, laporan Q2 yang disusun. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan akuntansinya? Karena manfaatnya hanya untuk periode interim yang sama, maka seluruh biaya iklan sebesar 100 juta rupiah dibebankan pada Q2 dan tidak ditangguhkan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu laporan keuangan interim adalah laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun, biasanya kuartalan atau semesteran, yang disajikan untuk memberikan informasi cepat dan terkini kepada investor serta regulator. Karena disusun lebih cepat, laporan ini lebih banyak menggunakan estimasi, sehingga kurang reliable dibanding laporan tahunan. Laporan interim berisi laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan tertentu. Dalam perlakuan akuntansi, beberapa pos boleh menggunakan estimasi, persediaan, atau HPP. Beban musiman tidak ditangguhkan, beban iklan dibebankan saat terjadi, dan pajak dihitung menggunakan annual effective tax rates serta year to date. Selain itu, laporan interim wajib mengungkapkan informasi penting seperti pendapatan, beban pajak, perubahan signifikan pos luar biasa, serta informasi segmen. Laporan interim menekankan keseimbangan antara ketepatan waktu, penyajian, dan keandalan informasi. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi kita mengenai laporan keuangan interim. Sebagai kesimpulan, laporan ini memberikan informasi yang cepat dan relevan, namun perlu diingat adanya trade-off antara timeliness dan reliability. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.